Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi sama gue Farizal Givari Darman dari Universitas Swadaya Gunung Jati, mahasiswa semester 4. Kali ini gue bakal lanjut untuk melaksanakan tugas demi memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Kali ini tema yang gue bawain ialah pengembangan kompetensi. Eh, jadi kurang lebihnya tuh kita bakal membahas tentang bagaimana sih cara kita itu untuk melakukan improvement pada kompetensi kita, kompetisi diri kita, begitu. Terus di dalamnya bakal ada metode-metode, pengertian, konsep-konsep seperti itu guys. Jadi kurang lebihnya kita langsung cek aja di dalam video. Baik, jadi di sini awal dulu ya. Ada konsep kompetensi dan karakteristik kompetensi. Kompetensi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Palan 2007 adalah sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu motif atau kemampuan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan, lalu faktor bawaan, karakter dan respon yang konsisten, lalu konsep diri atau gambaran diri, lalu pengetahuan atau informasi dalam bidang tertentu, dan keterampilan yang bisa disebut juga dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Sedikit penjabaran ialah pertama, motif itu mendorong atau mengarahkan, bahkan memilih perilaku untuk menuju tindakan atau tujuan tertentu. Lalu sifat itu karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seseorang pilot tempur. Nah, contohnya itu seperti itu ya. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka itu dapat efektif dalam hampir setiap situasi. Nah, itu adalah bagian dari konsep diri orang. Lalu pengetahuan itu informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Lalu pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks ya. Lalu keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual. Berikut adalah penjelasannya. Lalu kita lanjut lagi. Baik, jadi selanjutnya ialah metode pengembangan kompetensi pegawai ya. Jadi di sini itu ada 9 metode. Yang pertama ialah pelatihan. Lalu yang kedua pendidikan, magang, job arrangement, benchmark, online learning, rotasi kerja, coaching, dan promosi. Baik, dari 9 hal tersebut saya akan membacakan tentang pengertiannya ya, penjelasannya. Jadi pelatihan itu merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau internal training, bahkan di luar perusahaan atau external training. Nah, lalu pendidikan itu pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Contohnya sebagai karyawan lulusan D3 harus mendapatkan kuliah S1 seperti itu. Lalu magang. Seperti halnya pelatihan, magang kerja bisa dilakukan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Seperti itu. Lalu job enrichment. Pengembangan karyawan bisa juga dilakukan dengan job enrichment. Singkatnya program ini adalah penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Lalu benchmark atau disebut juga sebagai studi banding, yaitu mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan standar. Cara ini dilakukan bila sesuatu di perusahaan tersebut itu perlu ditingkatkan. Lalu online learning, ya di zaman sekarang
sebagai zaman di mana tingginya teknologi, pengembangan karyawan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Karyawan bisa belajar melalui komputer atau bahkan di telepon seluler, Android ya, dalam perjalanan ke kantor, seperti itu teman-teman. Lalu ada rotasi kerja. Metode lain pengembangan karyawan ialah pada rotasi kerja. Metode ini bisa terjadi di satu departemen atau antar departemen. Tujuannya ialah menyiapkan karyawan yang akan mendapatkan promosi, memberikan tantangan baru, bahkan menambah keterampilan karyawan. Seperti itu. Coaching atau bimbingan ya. Ini bisa diberlakukan pada karyawan yang berkinerja baik atau berkinerja buruk. Jadi dua-duanya itu bisa teman-teman. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bekerja, transfer pengetahuan, menambah keterampilan bawahan, dan mendekatkan hubungan kerja atasan ke bawahan. Lalu yang terakhir ialah promosi. Metode pengembangan yang lain ialah promosi, yaitu selain menghargai kinerja bagus karyawan, promosi ini bertujuan mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan yang bertalenta dan berkinerja baik. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya ialah pengembangan kompetensi merupakan salah satu unsur penentu dalam upaya peningkatan kinerja pegawai. Oleh karenanya, melalui beberapa metode yang tepat upaya peningkatan kinerja SDM dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan pegawai akan terjadi banyak perubahan karena metode ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai yang akan dikembangkan kompetensinya. Seperti itu teman-teman. Baik, berikut adalah materi pengembangan kompetensi yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya dan dapat bermanfaat juga buat teman-teman dalam penerapan seperti itu. Di sini saya Farizal Gifari Hendarman. See you on the next videos. Goodbye.